Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Resti, lalu ada Era Arsani dan Ayu Sari. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang simulasi portofolio optimal model indeks tunggal. Nah, di sini kami menggunakan 5 perusahaan yang yaitu ada PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pakuwon Jati, PT Kalbe Farma, PT Delta Dunia Makmur, dan PT Astra Internasional. Mengapa kami memilih 5 perusahaan ini? Karena diliput dari bisnis.com, 5 perusahaan ini masuk ke dalam 10 saham yang paling diminati oleh investor asing. Berikut ini beritanya. Berikut adalah 10 saham teraktif yang diperdagangkan oleh investor asing, yaitu ada BBRI, PWON, KLBF, HMSP, DOID, ASII, REAL, BMRI, PTBA, CPIN. Dan kami menggunakan kelima perusahaan yaitu BBRI, PWON, KLBF, DOID, dan ASII. Simulasi portofolio optimal model indeks tunggal. Nah, di sini ada data-data yang akan kita olah. Ada BBRI, yaitu Bank Rakyat Indonesia, PWON, PT Pakuwon Jati, KLBF, PT Kalbe Farma, DOID, PT Delta Dunia Makmur, dan ASII, yaitu PT Astra Internasional. Nah, indeks saham yang kita gunakan ini kita menggunakan indeks saham IHSG. Nah, langkah yang pertama kita akan menghitung return. Return di sini cara penghitungannya sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu sama dengan harga sekarang dikurangi harga kemarin dibagi dengan harga kemarin. Lalu, rumus ini di-copy ke samping sampai RM. Nah, RM di sini merupakan rasio return pasar, return market. Lalu kita copy juga untuk BBRI ke bawah sampai tanggal 31 Maret. Copy juga untuk PWON dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 31 Maret. Lalu copy lagi untuk KLBF. Lanjut kita copy lagi untuk DOID. Kita copy lagi untuk ASII. Kita copy juga untuk return marketnya. Nah, sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, untuk yang pertama ini kita kosongi karena tanggal 30 Desember 2020 ini hanya dijadikan data untuk menghitung return pada tanggal 4 Januari 2021. Dan ini adalah data return yang kita peroleh untuk langkah pertama. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung input. Nah, di sini diketahui return bebas risiko harian atau RBR-nya yaitu sebesar 3,5% per tahun atau sama dengan 0,000096 per hari. Untuk yang pertama kita akan menghitung return ekspektasian. Untuk BBRI rumusnya yaitu
sama dengan average buka kurung. Untuk BBRI kita pilih sel J13 sampai dengan sel 73. Enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Selanjutnya untuk deviasi standar ini rumusnya sama dengan ST DEVP buka kurung. Kita menggunakan data yang sama dengan return ekspektasian, yaitu J13 sampai dengan J73. Enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Lalu untuk beta I di sini rumusnya yaitu covar. Kita pilih yang pertama dari sel J13 sampai dengan sel J73, lalu titik koma, kita menggunakan return market, yaitu dari O13 sampai dengan O73. Lalu tutup kurung per deviasi standar return market kuadrat. Pangkat 2. Enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Nah, sebenarnya kenapa di sini hasilnya seperti ini? Karena ini harus diganti. Kalau pakai cara saya langsung mengganti ini menjadi O. Ini menjadi O. O itu sel dari return market. Dan J diganti dengan sel dari deviasi return market, yaitu sel I. Enter. Sama juga untuk KLBF juga diganti. Ini Q ganti O, Q ganti O, K diganti I, enter. Lalu R diganti O, R diganti O, L ganti I, enter. Ini juga sama, S diganti O, S diganti O, dan M diganti I, enter. Nah, selanjutnya kita menghitung alfa I. Alfa I di sini rumusnya yaitu return ekspektasian dikurangi dengan beta I dikalikan return ekspektasian return market. Return ekspektasian pasar. Nah, jadi rumusnya di sini sama dengan buka kurung return ekspektasian dikurangi dengan beta I dikali dengan return ekspektasian pasar. Tutup kurung, enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Dan kita ganti J ini dengan I. Karena letak return ekspektasian pasar ini berada di sel I80. Nah, kita lalu enter. Nah, selanjutnya kita ganti juga ini K menjadi I, enter. Kita ganti lagi L menjadi I, enter. Kita ganti lagi M menjadi I, enter. Lalu selanjutnya kita akan menghitung risiko unik. Nah, risiko unik di sini rumusnya yaitu sama dengan buka kurung
deviasi standar pangkat 2 dikurangi dengan beta I pangkat 2 dikali dengan deviasi standar nilai pasar pangkat 2. Lalu tutup kurung dan enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan sampai dengan ASII. Kita ubah juga di sini J menjadi I karena letak dari deviasi standar nilai pasarnya yaitu ada di sel I81. Ini kita ganti menjadi I, lalu kita enter. Ini sama, kita ganti juga menjadi I, kita enter. Kita ganti lagi ini menjadi I, enter. Kita ganti menjadi I, enter. Lalu selanjutnya kita menghitung ERBI. ERBI di sini merupakan return access. Rumusnya yaitu ERI minus RBR per beta I. Jadi sama dengan buka kurung ERI atau return ekspektasian dikurangi dengan RBR atau return bebas risiko harian di sini 0,000096 per hari. Jadi kita tulis 0,000096 tutup kurung per beta I. Lalu kita enter. Dan kita copy rumus ini ke kanan. Selanjutnya kita akan mengurutkan hasil dari ERBI dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Nah, RBI ini kita tempatkan di atas ya. Lalu kita copy nilainya. Kita copy dan kita paste menggunakan paste special value. Ini juga kita copy. Return ekspektasian sampai dengan risiko unik kita copy, kita paste di sini menggunakan paste special value. Nah, setelah ini untuk mengurutkan kita blok bagian sel D88 sampai dengan sel H94. Kita blok, lalu kita klik data, sort. Di sini di option kita pilih sort left to right. Lalu kita pilih raw 89. Kita pilih values. Lalu kita pilih largest to smallest. Oke. Nah, di sini udah terurut ya. RBI dari mulai yang terbesar ke yang terkecil. Yang paling besar ada PWON, lalu disusul dengan ASII, lalu DOID, BBRI, dan yang paling kecil adalah KLBF. Lanjut kita akan menghitung yaitu nilai CI. Untuk menghitung nilai CI, kita memerlukan AJ, lalu sigma AJ, BJ, dan sigma BJ. Untuk AJ sendiri rumusnya yaitu ERI minus RBR dikali beta I dibagi risiko unik. Jadi sama dengan buka kurung ERI dikurangi dengan RBR-nya tadi kita ketahui ini 0,000096 per hari. Kita tulis di sini 0,000096 lalu tutup kurung dikali beta I per risiko unik. Lalu kita enter. Lalu kita copy ini ke kanan. Selanjutnya untuk sigma AJ,
untuk yang pertama ini sigma AJ-nya sama dengan AJ-nya, yaitu 0,73953. Lalu untuk yang sigma AJ yang ASII, karena ini kedua, jadi kita harus menambahkan nilai ini dengan nilai ini. Jadi sama dengan buka kurung sel E97 ditambah dengan sel D98, kita tutup kurung, enter. Lalu kita copy ini ke kanan. Sedangkan untuk mencari BJ itu rumusnya BI kuadrat dibagi dengan risiko unik. Jadi BI kuadrat sama dengan buka kurung BI pangkat 2 dibagi dengan risiko unik. Tutup kurung, enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Untuk mencari sigma BJ sama kayak mencari sigma AJ. Jadi untuk nilai pertama ini tetap, yaitu 289,99044. Untuk yang kedua sama dengan buka kurung sel E99 ditambah dengan sel D100. Tutup kurung, enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Selanjutnya kita akan menghitung CI. Nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, lalu standar deviasi pasar, yaitu ini 0,01107, kita tulis di sini 0,01107 pangkat 2, lalu dikalikan dengan sigma AJ, tutup kurung, per buka kurung 1 plus ini sama deviasi standar pasar 0,01107, lalu pangkat 2 dikali dengan sigma beta J. Kita tutup kurung dan enter. Lalu kita copy rumus ini ke kanan. Setelah kita mengetahui nilai CI-nya, dari hasil C ini dapat kita tentukan nilai C yang merupakan cut-off point yang memasukkan aktiva-aktiva ke dalam portofolio optimal. Letak C ini adalah nilai CI tertinggi. Untuk contoh ini, nilai C berada di sel F98. Ini ya, 0,00044. Yang berisikan nilai CI tertinggi sebesar 0,00044, yang berarti portofolio optimal berisi aktiva-aktiva KLBF, DOID, dan PWON. Dan syarat lainnya untuk agar portofolio tersebut dapat dikatakan optimal yaitu nilai ERBI ini melebihi atau lebih dari sama dengan nilai CI. Dan di sini untuk PWON kita ketahui bahwa nilai RBI-nya lebih dari sama dengan nilai CI. Lalu ASII nilai ERBI-nya juga sama, yaitu lebih dari sama dengan nilai CI. Lalu nilai DOID juga sama, lebih dari sama dengan nilai CI. Lalu untuk BBRI ini nilainya minus 0,0217. Nah, di sini nilai ERBI ini kurang dari sama dengan nilai CI yang dimiliki BBRI. KLBF juga sama, nilai RBI-nya kurang dari sama dengan CI yang dimiliki oleh KLBF. Langkah yang selanjutnya kita akan menghitung proporsi dari masing-masing aktiva di portofolio optimal.
Untuk yang pertama kita akan menghitung ZI. ZI di sini rumusnya yaitu beta I dibagi dengan risiko unik dikalikan dengan ERBI dikurangi C. Kita tuliskan di sini sama dengan buka kurung BI dibagi dengan risiko unik tutup kurung dikalikan dengan buka kurung ERBI dikurangi dengan C. C di sini yaitu merupakan nilai CI tertinggi yang sudah diketahui, yaitu 0,00044. 0,00044. Lalu kita tutup kurung dan enter. Lalu kita copy rumus ini ke samping sampai PWON. Selanjutnya kita akan menghitung nilai WI. Nilai WI di sini rumusnya yaitu ZI dibagi dengan sigma ZC. Nah, jadi kita tuliskan di sini sama dengan buka kurung ZI dibagi dengan sigma. Jadi kita tulis sum buka kurung nilai ini Z1, Z2, dan Z3. Lalu tutup kurung, tutup lagi, dan enter. Kita copy rumus ini ke 3. Nah, untuk yang ini kita ganti ya. Ini kan harusnya sini, jadi kita ganti. Yang E diganti dengan D. Sedangkan yang G kita ganti dengan F. Enter. Ini juga sama ya. Yang ini yang F kita ganti dengan D karena letak Z pertama ada di kolom D. Dan letak Z ketiga ada di kolom F. Lalu kita enter. Nah, kita ketemu proporsi masing-masing dari aktiva ini. Setelah itu, data proporsi ini bisa kita ubah seperti ini. Lalu, kita ubah menjadi bentuk persen. Yaitu, caranya kita blok. Lalu, home. Kita ubah dari number menjadi persen. Nah, setelah ini kita akan membuat pie chart. Caranya kita blok bagian ini. Lalu klik insert, pilih ini 3D pie. Jadinya seperti ini. Baik, langkah yang selanjutnya kita akan menghitung portofolio optimal seperti yang ada di tabel ini. Nah, sebelum itu kita harus menamai beberapa sel terlebih dahulu agar nanti bisa dimasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini untuk yang pertama, beta I dari KLBF sampai dengan PWON kita namai sebagai beta urut. Lalu alfa I kita namai sebagai alfa urut. Dan di sini ada risiko unik kita namai sebagai varian residual urut. Lalu ada juga WI atau proporsi di sini kita namai sebagai proporsi. Lalu masuk ke dalam alfa P. Alfa P ini rumusnya yaitu sama dengan MULT buka kurung alfa urut titik koma proporsi tutup kurung enter. Lalu untuk B ini rumusnya juga sama, MULT buka kurung beta urut titik koma proporsi tutup kurung enter. Lalu untuk risiko sistematik di sini rumusnya yaitu ada BP pangkat 2 dikalikan dengan standar deviasi pasar. Nah, jadi di sini sama dengan buka
buka kurung, BP kita masukkan ini, pangkat 2, lalu BP pangkat 2, lalu kita kalikan dengan standar deviasi pasarnya, yaitu ini 0,01107, lalu pangkat 2, tutup kurung, enter. Untuk risiko unik, di sini rumusnya yaitu sama dengan MMULT, buka kurung, yang kita namain tadi varian residual urut. Oh, ini nggak pakai spasi. Varian residual urut titik koma proporsi pangkat 2, tutup kurung, enter. Lalu untuk total risiko di sini, total risiko ini merupakan penjumlahan antara risiko sistematik dengan risiko unik. Lalu dipangkatkan dengan 0,5. Jadi dapat kita tulis sama dengan buka kurung, risiko sistematik ditambah dengan risiko unik, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 0,5, enter. Nah, selanjutnya untuk ERP di sini rumusnya yaitu alfa P ditambah dengan beta P dikalikan dengan return ekspektasi market, return ekspektasi pasar. Jadi dapat kita tuliskan sama dengan alfa P, ini kita kasih kurung, alfa P ditambah dengan beta P dikalikan dengan ERM-nya yaitu ini. Lalu tutup kurung, enter. Untuk sudut portofolio di sini yaitu rumusnya ERP minus RBR dibagi total risiko. Jadi kita tulis sama dengan ERP minus RBR-nya tadi seperti yang di atas, RBR-nya 0,000096, tutup kurung dibagi dengan risiko total, enter. Nah, seperti ini. Demikian presentasi simulasi portofolio optimal model indeks tunggal. Kami minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.